Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Mujahida dengan NIM 1080 dari D3 Keperawatan 2021 UPN Veteran Jakarta. Nah, kita bertemu lagi nih. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem pencernaan, yaitu serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Proses pencernaan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada proses pencernaan secara mekanik, yaitu proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Nah, pencernaan mekanik ini bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Selanjutnya, yang kedua adalah proses pencernaan kimiawi. Adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Nah, proses pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil jadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ-organ pencernaan. Organ-organ saluran pencernaan itu meliputi mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Nah, organ pelengkapnya itu ada kandung empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Nah, yang pertama adalah mulut. Nah, mulut ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Nah, gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum di dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Enzim amilase diproduksi oleh kelenjar ludah. Selain itu, di mulut ada juga lidah yang akan mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas adalah kelenjar ludah. Nih, teman-teman. Nah, kelenjar ludah ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kelenjar ludah mayor berpasangan, meliputi kelenjar parotis, submandibularis, dan sublilingualis. Nah, ketiga kelenjar tersebut berpasangan dan merupakan kelenjar air liur utama secara berurutan. Ketiganya berada terletak di bawah bagian mulut, di dekat gigi depan, dan di dalam pipi. Ini, dan juga ini. Yang kedua ada kelenjar ludah minor. Ini merupakan lapisan mukosa atau selambut lendir, saluran aerodigestif atas dan keseluruhan mulut. Fungsi utama kelenjar ludah adalah menghasilkan air liur di dalam rongga mulut. Kalau air liur sendiri itu berfungsi untuk memecah makanan, melembabkannya, dan membuatnya lebih mudah untuk ditelan. Nah, yang selanjutnya adalah faring. Faring ini atau tenggorokan merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dan juga kerongkongan atau biasa kita sebut juga dengan esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju ke lambung. Itu teman-teman. Selanjutnya, setelah makanan masuk ke lambung, kita berarti akan membahas lambung. Nah, lambung adalah organ yang berbentuk menyerupai huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Nah, lambung ini terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas, antara esofagus dan juga usus halus. Ini ya lambung. Nah, di lambung terjadi pencernaan kimiawi di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Nah, getah lambung terdiri dari 1. Pepsin atau enzim yang berfungsi memecahkan protein menjadi pepton. Nah, yang kedua asam klorida atau HCl, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, bagian-bagian lambung itu ada ini.
Nah, untuk fungsi lambung sendiri, yang pertama adalah mencerna protein, yang kedua menyimpan makanan selama 2-5 jam, dan yang ketiga mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena ada asam lambung. Nah, setelah melalui pencernaan di dalam lambung, makanan akan perlahan-lahan didorong masuk ke dalam usus halus. Nah, sebelum kita lanjut ke usus halus, kita akan membahas organ-organ yang menjadi pelengkap dalam sistem pencernaan. Yang pertama ada hati. Ini teman-teman, hati. Nah, hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Nah, empedu tersebut akan disimpan di dalam kandung empedu sebelum digunakan di usus halus. Nah, kantong empedu ini fungsinya untuk menyalurkan empedu yang dihasilkan oleh hati ke usus halus. Nah, selanjutnya ada pankreas. Nah, pankreas ini berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak akan melukai dinding usus halus. Nah, yang selanjutnya ini ada limfa, teman-teman. Kecil ini bernama limfa. Limfa atau getah bening adalah cairan jernih kekuning-kuningan yang berisi sel-sel darah putih, keping darah, dan fibrinogen. Nah, kandungan fibrinogen pada limfa menyebabkan limfa mampu membeku nih teman-teman. Nah, kita akan membahas tentang usus halus. Nah, usus halus ini merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan juga usus besar. Nah, bentuknya ini saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Nah, usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, yang kedua ada jejunum atau usus gosong, dan yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas, lalu lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan oleh usus halus itu sendiri. Nah, amilase akan mencegah amilum menjadi maltosa, dan maltosanya lalu lanjut dipecah jadi glukosa oleh enzim maltase. Kalau lipase itu memecah lemak jadi asam lemak dan gliserol. Nah, ini dilakukan dengan bantuan empedu ya, akan mengemulsikan lemak sehingga enzim lipase bisa bekerja. Nah, sementara itu, tripsin akan memecah pepton menjadi asam amino. Glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino tadi merupakan bentuk zat gizi sederhana yang siap dicerna oleh tubuh. Nah, penyerapannya ini terjadi di bagian usus halus. Berikut. Nah, penyerapannya akan terjadi di bagian usus halus, yaitu di bagian jejunum dan juga ileum. Berarti jejunum dan ileum sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan atau zat gizi sederhana. Makanya strukturnya dipenuhi villi atau jonjot usus yang berfungsi memperluas area penyerapan sari makanan. Nah, yang selanjutnya teman-teman kita akan membahas tentang usus besar. Nah, usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Usus besar menunjukkan huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Ini ya, U terbalik. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar ini sekitar 5 sampai dengan 6 meter. Nah, sisa-sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan dari yang sebelumnya menjadi bentuk feses. Di usus besar ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah sekum atau kantung pada bagian awal usus besar.
Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Nah, yang kedua ada kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Yang ketiga ada rektum atau tempat menyimpan feses sementara waktu. Fungsi utama dari usus besar sendiri adalah membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Nah, bakteri dalam usus besar sendiri membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Nah, yang terakhir ini ada rektum dan juga anus, teman-teman. Rektum tadi kan sudah kita jelaskan. Nah, yang terakhir ini berarti adalah anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Nah, fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat sisa zat makanan untuk dikeluarkan menjadi feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali Anda untuk mengeluarkan feses. Nah, sekian, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai sistem pencernaan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah perkataan, mohon dibenarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, teman-teman.